Pernahkah kamu membayangkan hidup di antara gunungan sampah? Bangun pagi bukan di kamar nyaman, tapi di tenda plastik robek, dikelilingi bau busuk dan lalat? Inilah kenyataan yang harus dihadapi ribuan warga Manila setiap hari. Bukan mimpi buruk, ini nyata. Hidup dari sisa sampah, kisah tragis warga Manila. Di daerah seperti Smoky Mountain atau Payatas, ribuan keluarga hidup di sekitar tempat pembuangan akhir. Anak-anak kecil, tanpa alas kaki, menyusuri gunungan sampah dengan harapan menemukan botol plastik, kaleng, atau sisa makanan basi. Ibu mereka menunggu, berharap hasil hari ini cukup untuk sekedar membeli nasi. Ayah mereka bekerja sebagai pemulung dari pagi hingga malam hanya untuk mendapatkan $2–3 per hari. Bayangkan, hidup hanya dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Kalau besar, aku ingin jadi guru, kata Marichel, gadis berusia 8 tahun sambil memegang boneka rusak. Tapi Marichel belum pernah masuk sekolah karena tak ada biaya. Setiap hari, ia membantu ibunya memisahkan plastik dan logam. Di matanya, ada harapan. Tapi kenyataannya, dunia tidak pernah memberinya kesempatan. Di tempat seperti ini, mimpi seringkali dikubur lebih cepat dari harapan. Apa yang disebut rumah, di sini hanya gubuk dari sengkarat dan papan lapuk. Ketika hujan datang, air masuk dari atap bocor. Lantai becek bercampur lumpur dan sampah. Tak ada listrik, tak ada air bersih, hanya semangat bertahan yang membuat mereka tetap hidup. Karena tinggal di lingkungan kumuh dan tercemar, banyak warga terkena penyakit kulit, TBC, bahkan diare akut. Anak-anak meninggal karena demam berdarah atau kelaparan. Puskesmas jauh, obat tak mampu dibeli. Satu-satunya yang mereka punya hanyalah doa. Sampah yang bagi kita menjijikkan, bagi mereka adalah ladang hidup. 1 kilo plastik dihargai kurang dari 1 peso. Untuk mengumpulkan 10 kilo, dibutuhkan seharian penuh, dan kadang harus berebut dengan pemulung lain. Di sini, tidak ada yang pasti, tapi mereka tetap berjuang. Pemerintah pernah menjanjikan relokasi dan bantuan sosial, tapi program itu lambat, tidak merata, dan sering tak sampai ke tangan warga. Kritik terus datang, tapi solusi belum benar-benar hadir. Banyak warga merasa dilupakan. Mereka bertahan sendiri, dalam gelap. Beberapa NGO dan relawan dari luar negeri datang memberikan bantuan, makanan, pendidikan dasar, dan sanitasi. Tapi skala bantuan masih terlalu kecil dibanding besarnya penderitaan. Dunia tahu, tapi dunia belum benar-benar hadir. Kami tidak ingin kaya, kami hanya ingin hidup layak, ucap Roberto, ayah 3 anak. Tolong, lihat kami bukan hanya sebagai bayangan di berita, kata Lorena sambil memeluk anaknya yang kurus. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah suara-suara nyata dari mereka yang hidup di sisa-sisa peradaban. Meski dihimpit kemiskinan, senyum anak-anak itu tak pernah hilang. Mereka tetap bermain, tetap bernyanyi, karena harapan adalah satu-satunya kekayaan yang belum dirampas. Kita yang hidup berkecukupan, kadang lupa bersyukur. Kita mengeluh karena sinyal internet lambat, lupa bahwa di luar sana ada yang kelaparan karena tidak makan 2 hari. Mari buka mata, mari buka hati. Mereka butuh kita, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai sesama manusia. Filipina, negara yang indah, kaya akan budaya, sumber daya alam, dan sejarah. Tapi di balik gemerlap kota Manila yang modern, tersimpan luka tentang ketimpangan ekonomi yang mencolok. Produk domestik bruto PDB memang naik, tapi pertumbuhan itu
tidak dirasakan oleh semua orang. Kekayaan menumpuk di pusat kota, sementara di pinggiran, rakyat bertahan hidup dari sisa makanan dan botol plastik bekas. Hutang luar negeri terus menumpuk, sementara subsidi untuk pendidikan dan kesehatan masih belum cukup menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Setiap tahun, anggaran negara memang naik, tapi bagi warga di Smoky Mountain dan Payatas, tak pernah ada yang benar-benar berubah. Apa arti kata rumah bagimu? Tempat bernaung, tempat kembali, tempat merasa aman. Tapi di sini, di antara tumpukan sampah, rumah hanyalah susunan seng karatan, kardus bekas, dan potongan kayu yang rapuh. Tak ada lantai, hanya tanah yang lembek jika hujan datang. Tak ada atap yang kuat, angin malam mudah masuk dan menusuk. Tak ada kamar mandi, air kadang hanya tersedia dari selang bocor yang mereka sambungkan sendiri. Listrik, sebagian mencuri dari kabel umum. Tapi, tetap saja mereka menyebutnya rumah, karena disitulah mereka bertahan. Bayangkan, tidur setiap malam sambil mencium bau busuk. Bangun pagi disambut lalat dan tikus. Dan anak-anak belajar menulis di atas tanah, bukan di meja sekolah. Yang menyakitkan adalah, hanya beberapa kilometer dari kawasan kumuh ini, berdiri mall mewah, hotel bintang 5, dan gedung pencakar langit. Di sana, makanan dibuang karena tak habis. Sementara di sini, anak-anak mengais sisa makanan dari tempat sampah restoran. Ini bukan sekadar kemiskinan, ini adalah ketidakadilan yang dibiarkan tumbuh. Bagaimana bisa di era modern ini masih ada manusia yang hidup seperti ini? Apa yang salah? Dan lebih penting lagi, apa yang bisa kita lakukan? Rumah mereka mungkin rapuh, tapi harapan mereka kadang jauh lebih kuat dari dinding beton manapun. Mereka tetap tersenyum meski dunia menutup mata. Mereka tetap hidup meski dipinggirkan, karena satu hal yang tak bisa diambil dari mereka adalah semangat untuk bertahan. Dari balik gunungan sampah, dari sisa-sisa dunia yang dibuang, ada kehidupan yang tetap berdenyut. Ada jiwa-jiwa kecil yang menunggu uluran kasih. Mereka mungkin tak punya banyak, tapi mereka mengajarkan kita arti hidup yang sebenarnya. Jangan hanya menonton, lakukan sesuatu. Karena satu tindakan kecil bisa menyelamatkan satu kehidupan besar.